Shh, udah mau mulai nih. Halo teman-teman, balik lagi di Bebek Podcast. Kali ini di special edition, Bebek Podcast akan mengikuti event yang akan besar dilaksanakan di Jakarta, yaitu event lari Run for You. Nah, teman-teman, di Bebek Podcast ini kita akan sharing sama teman-teman tips nanti persiapan buat lari, dan juga kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman tentang lari. Dan hari ini di studio sudah ada hadir Hani, Syafa, dan juga Kak Linda. Halo, gimana nih? Sehat semuanya pagi ini? Alhamdulillah Sehat-sehat semua ya. Sehat Kita kan semua. mau lari nih, event lari nih yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni di Cubic BSD. Nah, aku mau tanya dulu buat teman-teman nih, kan pasti teman-teman juga udah pernah lihat ya, pernah dengar lah pasti ya, lari itu olahraga yang murah. Wah, bener nggak sih? Padahal kalau dilihat itu agak kontradiksi ya, ternyata outfitnya mahal. Nah, menurut kalian nih, lari itu sebenarnya olahraga yang murah atau mahal? Murah. Mungkin tergantung individunya ya. Tergantung individu ya. Iya. Oke. Kalau Hani murah? Murah. Kamu? Mahal. Mahal. Ini yang mahal apanya nih? Gengsinya apa outfitnya? Kalau saya mungkin yang kombinasi ya, bisa murah dan bisa mahal juga. Bisa murah, bisa mahal. Kalau saya olahraga murah atau mahal, sebenarnya murah. Ya, Murah, betul. tinggal cari yang murah aja outfitnya kan gitu. Tapi kalau dibilang mahal, kenapa mahal ya? Yang mahal, kadang-kadang gengsi nggak sih? Kalau kita lihat tuh orang-orang sekarang gini deh, kita mau running, tujuannya apa? Olahraga biar Sehat. Tapi kadang kalau kita olahraga running buat sehat, banyak yang bilang, oh olahraga running itu katanya paling murah, tapi ternyata kok jadi mahal. Sebenarnya apa sih bikin mahal? Kita lihat cuplikan berikut ini ya, outfit lari itu kayak apa, macam-macam dan jenisnya. Simak videonya. Halo, sama Cici. Kakak siapa? Okta. Kak, boleh di-spill dong harga outfit lari lo berapa? Topi ini alo ya 18. Kacamata guder 6,5. Baju ini Nike 12. 1,2. Oke. Jam tangan Garmin di 72 ya. Belt kayak apa ya, ini punya aku lupa ya. 13 ya belt ya. 13. Oke. Terus ini Adidas 21. Ini murah sih. Cuman 300.000. Kaos kaki Nike sih, kaos kaki 4,5. Sepatu Hoka berapa? 3,5 deh, 3,5. Oke, berarti total kakaknya di sini ya. Kakak berapa harga outfit dari atas sampai bawah? Kalau topi ini kemarin belinya waktu di Australia itu sekitar 29 US kali 11 saja itu berapa? Waduh. Terus ini budir itu sekitar 6,5. Ini outfitnya klien itu murah, ini mah cuma 200.000. Garmin ini 11 tadi katanya, sekitar 11. 11 juta. Ini aku pakai two time shoe 2,3. Ya, sepatunya 3,7 Adios Pro. Kaos kakinya sekitar 6,5. Oke, berarti harga totalnya di sini ya, guys. Terima kasih, Kak. Halo, Kak. Kenalin dulu namanya. Siapa? Saya Tahir Tirta. Hari ini kita juga penasaran nih sama outfitnya karena keren banget. Jadi kita mau tanya-tanya dulu nih spill outfit. Bisa nggak nih spill outfit harganya dari ujung kepala sampai ujung kaki? Sepatu 500 sampai 600, celana 300, kalau baju 250-an. Kalau kaos kakinya karena keren juga nih Kaos kaos kaki 65, jam tangannya sih 500-an. Topi Puma harganya hampir 300, bajunya Reebok sekitar 2,5. Hijab berapa ya kemarin, mau 300 juga, hampir sama dengan topinya. Celana? Celana 300, Sepatu? sepatu 2 juta, Kacamata? 1 juta. Dari baju ini dari Nike kisaran 400-500 ribuan lah. Celana juga Nike sekitar 500 ribu lah. Sepatu Vaporfly Next 3 itu kisaran 3,5. Kaos kaki biasa 120-an. Kacamata Alba Optics kisaran 3 jutaan. Apalagi AirPod biasa Apple AirPod Gen 2 itu berapa? 3,5. 3,5 ya? Ya. Terus jam tangannya? Jam tangan pakai Garmin Instinct itu sekitar 3,6 kali 3,5. Nah, udah bisa ditotalin tuh berapa ya kira-kira outfit Di sini, lari di sini. pikiran hari ini ya. Sunday Running Club, produk lokal, oke 300-an kalau nggak salah. Terus celana Nike, ya 300-an juga. Kaos kaki Reebok, sepatu Cloud Monster, harganya berapa ya? 2,9. Sepatunya 2,9, kaos kakinya berapa tuh? Wah lupa, 100-an paling. 100-an ya.
Jam tangannya paling keren kayaknya. Tadi saya suka jam tangannya. 3 juta. Topi 3,5. Baju Baju? Nike 400. 400. Celana Nike 400-an hampir 500. Sepatu Nike juga. Nike ya. Nike Vaporfly 3,3. Kaos Kaos kaki kaki? Nike juga 3,5. Botol minum Nike juga 3,5 ya. 3,5. 3,5. Ya. Kacamata berapa? 500-an kayaknya. Tadi kita udah lihat ya outfit larinya, beberapa macam outfit lari. Tadi harga sepatunya ada yang sampai 4 jutaan ya, Adios Iya. Pro 4 mahal banget Karena sih ya. sesuai kegunaan juga sih. Bener sih, betul-betul. Jadi memang harus sesuai kegunaannya. Nah, kalau kita lihat apparelnya tadi banyak-banyak. Nah, ini sekarang nih udah dilihat juga di studio, kita udah sediain beberapa apparel. Kenapa dibilang mahal? Sebetulnya kita lihat ternyata balik ke fungsinya ya. Fungsinya ternyata sepatu itu kenapa kebutuhannya beda-beda nih. Jadi kalau yang kebutuhannya untuk daily run, sebetulnya pakai kaos biasa aja nggak masalah ya, nggak perlu pakai baju yang olahraga gitu. Tapi kalau kenapa itu jadi dibutuhin, karena kebutuhannya untuk race. Contoh nih ya, kita lihat review satu-satu ya. Nah, ini ada 2 jenis sepatu di sini. Ini sepatunya namanya sepatu yang daily run jenisnya, yang ini untuk race. Kita lihat bedanya. Yang pertama kalau kita lihat nih ya, sepatu ini agak lebih berat nih. Berat banget sih. Ini mereknya Diodora, harganya juga relatif murah, mungkin sekitar 300-400 ribu. Dan sepatu ini yang biasanya buat daily run. Nah, kalau buat daily run pakai sepatu yang kayak gini. Kalau Hani pakai sepatu yang kayak gimana? Sama, kurang lebih kayak gini. Apa tuh? Oh, sepatu lari juga. Sama daily run. Jadi memang kalau daily run lebih berat, tapi dia tetap sepatu lari. Kenapa sih harus ada sepatu lari? Nggak bisa pakai sepatu Converse aja? Sebenarnya bisa loh pakai sepatu Converse lari, bisa nggak sih? Bisa sakit nggak sih? Sakit. Itu dia, sakit. Anak sekolah juga suka lari-lari kalau telat. Nah, itu lari juga ya, cuma Larinya telat. itu lari karena telat sih, lari karena telat. Tapi mereka kalau kita lari buat olahraga benar, sebenarnya bisa aja pakai sepatu basket. Bisa nggak? Bisa. Cuman yang menjadi masalah adalah sepatu basket itu penggunaannya untuk pivot. Jadi untuk olahraga yang sepatu bergerak ke kiri ke kanan cepat kayak basket, bulu tangkis. Makanya ankle-nya kenceng nih bagian sininya, gripnya tuh kuat. Tujuannya supaya ankle kaki kita tuh nggak geser. Nah, jadi kalau pakai sepatu lari itu fungsinya yang buat racing sama yang ini pasti beda. Nah, kalau kita lihat ini bahan mesh-nya lebih keras dan maksudnya dia banyak kan isinya foam ya. Dan memang kalau dari sisi ketebalan busanya dia lebih tebal. Nah kalau yang race ini enteng banget ya. Pegang, ini enteng banget. Dan ini bolong-bolong ya. Bagian ininya bolong-bolong. Ini bukan bolong-bolong karena kurang kerjaan ya kalau race ya. Masa ya dibikin ini karena kurang kerjaan kan nggak mungkin ya. Karena memang ternyata fungsinya buat udara tuh masuk dan keluar. Bayangin aja nih kita lari maraton 40 kilo. Kalau lari cuma 15 menit mungkin nggak terlalu efek ya. Tapi kalau larinya maraton, terus kita pakai sepatu yang nggak ada ventilasi udaranya kayak gini, nggak ada air systemnya, yang ada kaki kita panas. Kalau panas yang terjadi Cedera. keringetan, terus jamuran, gatel. Belum lagi kalau sepatu lari ini kan lebih ringan ya, dan dia juga agak stiff, dan di bawahnya tuh ada semacam plat. Nah, plat ini gunanya buat dia lebih mantul ketika lari. Karena kan kalau race itu yang dikejar pasti podium ya, bukan yang dikejar tukang bakso pastinya. Yang dikejar akan podium supaya dia masuk garis finish. Nah cuman kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti sepatu kayak gini yang harganya mahal juga ternyata dipakai bukan buat lari, tapi buat hari-hari. Yang terjadi apa? Sama juga jadi sakit. Nah itu kalau sakit, kalau orang lari kan nginjek pasti bagian tumit sini nih. Nah itu kalau bagian tumit ini nginjeknya pakai sepatunya keras, stiff gitu ya, begitu lari terus sekian jam yang ada itu tulang kakinya terjadi pembengkakan. Jadi kalau menurut saya nih Kak Ivan, setiap pabrik yang mengeluarkan, yang memproduksi sepatu, pasti sudah ada diperuntukkan ini sepatu buat apa. Benar. Jadi pada saat kita memang mau membeli sesuatu, membeli sepatu, kita harus tahu dulu diperuntukkan ini sepatu yang kita beli ini lebih kebutuhannya kemana. Gitu. Betul. Kalau memang dia hanya deliran yang tadi disampaikan Kak Ivan, itu ya mungkin kita yang harga sepatunya ya nggak usah yang terlalu mahal lah. Benar. Gitu loh. Makanya dibilang kalau outlet lari mahal nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Tergantung kebutuhannya. Kalau buat daily run sih harusnya murah ya. Iya. Berarti yang mahal itu sama gengsi. Gayanya, Iya, gaya. gengsinya. Sepatu racing, pace-nya lari pelan banget. Iya, nggak ada guna juga. Nggak ada kan? gunanya. Mendalami Pakai sepatu lari. biasa aja. Iya. Kan kadang nih, terus tuh termasuk baju juga outfit. Kita pakai baju outfit lari, iya kan? Kalau outfit lari yang outfit buat lari kan di belakangnya tuh bahannya mesek kayak bolong-bolong gini ya, jaring ya. Tujuannya biar keringatnya juga nguap kan, gitu ya, supaya nggak ngumpul di badan, nggak nempel. Tapi kalau misalnya udah pakai baju lari,
udah pakai stylenya baju jersey-nya lari, ternyata kita jalannya pelan ya. Kalau jalan santai pakai kaos aja nggak apa-apa. Itu yang bikin mahal sebenarnya. Benar. Nah kalau misalnya kita mau jalan nih di depan komplek perumahan, ya kan, atau di jogging track dekat rumah, mungkin pakai kaos biasa aja nggak Iya, apa-apa. betul Benar nggak? sekali. Sepatu Murah. pakai yang daily run juga, it's okay, murah. Itulah olahraga yang murah jadi. Tadi saya lihat kayaknya siapa pakai topi, coba lihat. Ini pakai topi. Kira-kira kalau run ini daily run ataupun racing perlu nggak pakai topi? Dua-dua boleh. Perlu nggak? Kalau ini boleh Untuk sih ya. menghalangi ini ya. Ini kan tujuannya supaya kita kelihatan lebih bukan ganteng sih ya. Maksudnya supaya nggak Kena ini nih, matahari. matahari nggak silau. Dan kalau ada cowok ganteng juga bisa ting gitu nggak sih? Nggak ya? Oh nggak bisa ya. Jadi memang fungsi dari perlengkapan lari itu juga dibutuhkan ketika kita memang sesuai kebutuhannya. Kalau mau buat racing, kalau mau buat daily run, kita bisa pakai daily run juga. Nah sekarang aku mau tanya lagi nih. Buat teman-teman sekalian, biasanya kalau orang lari di Indonesia kebanyakan itu ikut fun race itu FOMO atau ikut-ikutan atau memang kalau bener-bener racing? Bisa dua-dua juga. Iya, bisa Ada yang dua-duanya. kefomoan, ada memang dia passionnya itu memang dia run, dia suka run. Jadi bisa dua-dua kayak gitu. Nah, Ada yang buat makanan sosmednya. bisa buat juga makanan untuk- sosmed, bener. Biar ada Jadi kegiatan. sebenarnya kan nggak dilarang juga ya kalau mau buat gaya gitu kan, mau buat FOMO. Tapi sebetulnya yang harus diperhatikan adalah jarak larinya. Misalnya Hani nih mau lari baru pemula, mau ngambil yang 10 apa 5 kilo atau 2 kilometeran? 2 kilo. 2. Kenapa coba? Karena baru Pemula lah. Bener. Namanya juga pemula ya, kita jangan langsung dengan yang high speed gitu. Tapi loh. boleh nggak kalau baru pemula ngambil 10? Boleh saja. Boleh aja. Dengan Akibatnya catatan. tanggung sendiri. Ya itu dengan catatan memang sudah ada latihan-latihan sebelumnya. Nah, jadi Latihan-latihan lari setiap pagi kecil-kecil saja di rumah. Bener. Dan Nah. balik lagi ke mentalnya ya, dalam arti kata bisa nggak? Gitu loh. 10 kilo. Bisa 10 nggak? kilo gitu. mentalnya nyampe nggak? Jangan-jangan Iya. nyalinya 10 kilo, mentalnya cuma sampai 4 kilo Iya. dah. Atau bisa jadi gini Kak Ivan, dia sebetulnya mentalnya ini memang bisa untuk 10 kilo. Tapi dia hanya melakukan 2,5. Itu ya Oh iya, mubazir, kemarin juga gitu ada loh. kejadian kasus gini. Ada pelari yang dia biasa running 10 kilo loh, biasa. Tapi di waktu tertentu, dia tuh kemarin belum lama habis running, terus dia ikut event running lagi, ngambil yang 10 lagi. Harusnya tuh turun. Iya. Karena stamina dia yang di sebelumnya kan berkurang, masih ya. butuh jeda untuk recovery kan. Makanya ada masa tuh kayak recovery sebelum kita ikut yang berikutnya. Nah, dia ikut yang 10 lagi. Yang terjadi adalah dia black out. Wah, Di tengah jalan kehilangan bahaya, kesadaran, napasnya sesak, dan akhirnya dia pingsan. Padahal juga kan, nah ini juga mau jelasin. Teman-teman pernah lihat nggak kalau orang lari juga ada apparelnya tuh semacam jam buat lari. Nah di jam itu ada fungsi apa aja tuh? Pernah lihat nggak? Detak jantung. Ada fungsi detak jantung, ada fungsi buat ngukur jaraknya juga, lokasi GPS. Dan itu ternyata fungsinya juga buat ngukur kemampuan diri kita. Misalnya gini, kan di detak jantung kita kelihatan ya. Jadi misalnya kalau berat badan saya tuh 70 kg misalnya. Nah, itu hitungannya adalah massa indeks tubuh saya dikurangin 180. Jadi 180 kurangin 70 berarti 110. Nah, itu batas maksimal detak jantung saya. Gitu. Jadi kalau kita paksain di lebih dari itu, yang terjadi itu kehilangan kesadaran. Pernah nggak lihat pelari pingsan lagi di jalanan? Sering juga sih. Sering kan? Karena apa? Itu bukan semua pelari sih, pesepeda kadang juga ada, ya kan? Terus mereka berkata pingsan gitu kan, mereka kalau iya pas pingsan dia masih bisa dikasih pertolongan pertama gitu. Tapi kalau nggak kadang-kadang pingsan akhirnya udah nyusahin temen. Kalau iya selamat. Kadang-kadang juga ada yang mungkin jadi kehilangan nyawanya karena dia memaksakan dirinya. Jadi buat teman-teman sarannya juga jangan memaksakan. Nah selain itu kita juga butuh pemanasan. Nah pemanasannya kayak apa? Coba dong di-sharing Kak Syafa, pemanasannya tuh kayak apa aja nih? Kak Syafa ini termasuk yang sering olahraga. Pemanasannya apa aja tipsnya buat olahraga? Pemanasannya sih mulai ya yang mudah-mudah aja dulu ya, kayak dari kepala, terus gerakin tangan, sama yang paling penting gerakin engkel kaki sih, biar dia lebih fleksibel lah ya, urat-uratnya gitu. Persiapan ototnya ya. Ototnya, jadi nggak tegang, nggak kaku. Benar, nah itu jadi itu persiapan secara fisik kita ya. Nah sebelumnya ada persiapan juga nggak sih Bu Linda secara waktu? Satu untuk persiapan waktu sudah pasti ya.
untuk kita mengikuti setiap kompetisi ataupun fun run ini, kita pasti harus menyempatkan waktu kita. Bisa nggak waktunya ini untuk kita ikuti? Kalau memang kita lagi sibuk ya nggak mungkin dong kita ikuti. Karena kita malamnya juga butuh istirahat sih ya memang. Nah, selain untuk persiapan waktu ya pastinya kita juga adalah persiapan mental yang paling penting Kak Ivan. Wah benar ya, jadi nyiapin mental. Jadi mental yang tadi mungkin barusan dibahas, jangan cuma sanggup yang 2,5K tapi ikutnya yang 5K sampai 10K karena kefomoan itu. Sesuai kesanggupan ya, jangan karena melihat orang lain gitu ya. Jadinya kan merugikan diri sendiri ya. Benar. Nah selain dari persiapan mental itu juga ya kita juga harus tahu persiapan dari diri kita sendiri, kita harus tahu kita ikut run ini apakah karena memang untuk gaya atau untuk sehat. Jangan kita sehatnya di tubuh kita, tapi karena kita ikut gaya, jadinya kita tidak sehat di kantong. Kesehatannya, benar. Tidak sehatnya di kantong, benar juga. Karena ikut gaya ini. Gayanya tinggi banget. Iya kan, badannya sehat, dompetnya kosong kan. Dompetnya tidak sehat gitu loh. Jadi yang namanya hidup ini kan kita harus balance. Ya, gitu loh. Jadi ya balance-nya itu harus balance sehat. Balance kantongnya juga harus sehat. Jadi seimbang. Nah, ngomong-ngomong soal sehat nih, kan juga makanan juga perlu ada ya buat ketika ini. Kalau siapa kalau mau lari biasanya makanannya apa tuh kalau malam? Kalau malam sih pasti kan kalau malam makan dulu kan? Ngehindarin yang pedas, asam sama yang tinggi protein sih. Oh, kenapa tuh? Daging-dagingan gitu biar gampang dicerna aja gitu. Oh iya, masuk akal sih. Kalau daging kan agak lama ya cernanya gitu, takutnya perut kita kembung gitu. Berarti lebih bagus ikan dong ya? Iya, protein yang mudah dicerna. Kalau bisa yang direbus-rebus sih. Supaya paginya kita bangun kondisi perut kita juga tidak begah ya. Better sih. Iya benar. Jadi memang makanannya kalau sebaiknya dihindari makan makanan yang tadi tuh karena itu mengandung asam dan pedas itu bahaya, apalagi yang susah protein yang susah dicerna, supaya tubuh kita juga bisa melakukan penyerapan dan paginya kita bangun juga lebih segar. Betul. Dan sebelum lari jangan lupa ada perlengkapan equipment yang perlu dibawa. Contohnya apa aja? Coba kalau Hani itu lebih senang bawa kacamata hitam apa topi? Aku lebih ke topi sih. Topi, kenapa topi? Karena kamu udah pakai kacamata? Nggak mungkin double kan kacamatanya? Udah gitu pakai kacamata yang fotokromik gitu. Oh iya, fotokromik itu kacamata yang kalau kena sinar matahari dia langsung berubah jadi agak ribbon hitam gitu ya. Itu jenis fotokromik. Jadi lebih senang pakai topi? Topi dan juga kacamata. Pakai topi, oke. Kalau kamu lebih suka topi kacamata? Lebih suka kacamata aja sih. Kacamata ya, biar kelihatan lebih kece gitu kalau ada cowok-cowok nggak ya? Iya. Kalau saya lebih suka pakai ini nih karena saya udah pakai kacamata, dan kalau saya pakai topi ya tergantung sih, kalau mau panas banget baru pakai. Tapi saya lebih suka pakai headset ini karena menurut saya itu lari kalau nggak ada musik itu mulai hidup garing banget ya. Garing banget, sepi banget. Soalnya kalau pakai topi malah ngep gitu loh di kepala. Oh iya, kalau event kalau bisa iya sih ya. Ini. Oh iya, carinya yang bolong begini. Jenis topi juga ada ya. Yang bolong begini atau yang di sininya jaring-jaring gitu ya. Jadi kalau bisa buat nyerok ikan juga. Oh enggak ya. Itu buat supaya ada breathable ya, ada oksigen udara yang masuk sehingga pala nggak berkeringat dan juga nggak gatal tentunya. Nah, untuk kalau apparel kayak gitu harganya sih nggak terlalu mahal ya. Yang mahal biasanya tuh dua tuh, sepatu sama jam tangan. Dengar-dengar tuh jam tangan buat lari fiturnya banyak banget sampai yang ada harganya 14 juta. Itu mahal banget sih. Itu menurut saya sih pakai jam kayak gitu kalau kita pelari profesional itu akan berfungsi. Tapi kalau saya yang cuma lari seminggu 2 kali atau kadang seminggu cuma 3 kali gitu ya yang biasa aja lah. Atau mungkin yang kayak punya riwayat penyakit kan bisa pakai smartwatch gitu. Bener, biar buat bisa ngontrol berapa detak jantungnya. Gitu. Oke, buat temen-temen kalau kita persiapan lari ini kayaknya kita tadi udah banyak banget persiapan larinya. Nah sekarang kita mau ngomongin soal larinya. Nah kalau teman-teman lari ini tuh beda sama lari-lari event yang lain. Run for You itu larinya tuh kita bisa sambil donasi. Betul sekali. Jadi kita lari sebagian besar dari pembayaran kita lakukan untuk berlari ini akan didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gimana sih cara daftarnya? Ada yang tahu nggak? Gimana sih cara daftarnya? Daftarnya bisa langsung ke web. Di website ya, di website sama di Instagram ya, mana nih? Iya.
Iya, aku lewat link sih. Oh, kamu lihat link. Kalau aku lihat website sih daftarnya. Jadi memang kita bisa dicek di Run For You di Instagramnya. Iya, di Instagram. Apa sih di bio ya? Di Iya, bio di bisa di bio. bio-nya. Nanti diklik kebuka websitenya, kalian bisa daftar. Iya. Pendaftarannya tuh kurang lebih ada yang 250 tergantung jumlah K-nya ya. 2,5, 5, dan 10 K harganya beda-beda. Kalian bisa cek aja langsung. Pendaftarannya masih dibuka sampai sekarang, kalian bisa daftar, dan sampai saat ini kurang lebih pesertanya mungkin udah lebih dari mungkin udah 3.000-an kali ya, karena kemarin saya lihat nomor Luar biasa antrian nomor dadanya tuh udah yang sekian Bertambah terus ya? bertambah Iya. terus. Semakin banyak yang lari semakin bagus karena Masih seru apa? juga sih. Semakin besar Semakin besar yang donasinya. diberikan. Oke, buat persiapan pribadi kira-kira besok apa yang mau dilakukan? Kita pemanasan dulu nggak nih? Udah pasti kesehatan sih. Udah pasti kesehatan ya, jadi Tidur yang cukup. tidurnya yang harus cukup. Ingat, jangan begadang. Jangan begadang. Perlengkapan baju, outfitnya disiapin, dan kalau mau lari, event lari pasti kan harus berangkat pagi. Jadi mungkin bisa searching juga penginapan kalian harus nginep di mana, dan juga yang paling penting tadi itu persiapan mental sama fisik Betul. kalian yang paling penting. Jangan lari cuma karena FOMO, jangan lari karena cuma gaya, tapi karena kita lari mau sehat. Oke, sampai di sini dulu Bebek Podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang juga nanti siapa Sampai tahu mau ketemu ya. ikut Ketemu di Sampai ketemu di di Run acara For You. Run For You tanggal berapa? 1 Juni 2025 di Cubic BSD. Nah, itu startnya kurang lebih jam 5 pagi. Kalian informasi lengkapnya bisa langsung lihat di websitenya Run For You. Oke, sampai di sini dulu channel Bebek Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you di tempat lari nanti. Bye bye.